Perkenalkan, nama saya Robiah Adawiyah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS Sejarah Peradaban Islam. Pertama, bagaimana kronologi munculnya gerakan bawah tanah Bani Abbasiyah untuk pertama kali? Kronologi munculnya gerakan bawah tanah Bani Abbasiyah adalah dengan membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda dan dengan menerapkan politik bersahabat yang mana keturunan Bani Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan kepada Bani Umayyah. Bani Abbas juga menggunakan nama Bani Hashim agar mendapatkan simpati dari kaum Syiah. Dikarenakan Bani Hashim adalah Ahlul Bait Rasulullah, Bani Abbas memilih daerah Khurasan sebagai tempat pusat pergerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Sedangkan para tokoh di balik gerakan propaganda tersebut adalah Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua, kapan dinasti Abbasiyah mulai mengalami keruntuhan dan apa korelasinya dengan kehadiran bangsa Mongol? Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah didasari oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internalnya antara lain seperti perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya disebabkan oleh peperangan yang disebut dengan Perang Salib, juga disebabkan oleh serangan bangsa Mongol. Serangan ini disebabkan karena Mongol berniat untuk memperluas kekuasaannya ke Mesopotamia atau Irak, setelah sebelumnya menguasai Iran dan Asia Tengah. Dengan takluknya Baghdad, pasukan Mongol mengeksekusi khalifah terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Musta'im, dan membantai banyak penduduk kota Baghdad. Pengepungan itu dianggap menandai berakhirnya zaman keemasan Islam. Yang ketiga, apa alasan dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad di masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah? Alasan dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota dikarenakan Kufah penduduknya banyak menganut aliran Syiah yang menentang Bani Abbasiyah dan lebih menginginkan keturunan Ali sebagai pemimpin umat Islam. Sehingga untuk menjaga stabilitas negara, ibu kota harus dipindahkan. Awalnya, kota yang menjadi ibu kota adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah di Irak Selatan. Namun, kota ini adalah basis kaum Syiah yang lebih memilih keturunan Ali sebagai pemimpin setelah jatuhnya Bani Umayyah. Karena itu, Khalifah kedua Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, memilih memindahkan ibu kota ke Hirah. Ibu kota kemudian dipindahkan lagi ke kota baru, yaitu Baghdad, yang dibuat khusus sebagai ibu kota kekhalifahan. Posisi Baghdad cocok sebagai ibu kota. Alasan Baghdad dijadikan ibu kota dinasti Abbasiyah adalah karena kedekatan lokasi Baghdad dengan Iran yang merupakan basis keturunan dinasti Abbasiyah, dan karena Baghdad memiliki lokasi strategis di tepi sungai Tigris yang subur dan terletak pada jalur perdagangan penting. Yang keempat, apa yang membedakan kekhalifahan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu? Dari perbedaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah pada masa Bani Umayyah dikenal pula sebagai zaman sastra Islam, karena mayoritas tema sastra dari berbagai genrenya didominasi tema-tema keislaman. Meski tema-tema cara dari era jahiliyah juga masih ditemukan, tetapi seringkali dengan cara penulisan dan pemaknaan yang berbeda. Dinasti Umayyah adalah tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam, karena pada masa inilah bentuk pemerintahan berganti dari kekhalifahan menjadi monarki, sedangkan Bani Abbasiyah adalah kelanjutan dari Bani Umayyah. Salah satu karakteristik dari Bani Abbasiyah yang berbeda dengan pemerintahan dinasti Umayyah adalah menghilangkannya Arabisme dalam pemerintahan. Pada masa Bani Abbasiyah, untuk tema pada sastra mengalami perkembangan. Hal lain yang menjadi pembeda antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang pertama kali menggunakan pola dinasti atau kerajaan, sedangkan Daulat Abbasiyah menggunakan daulat atau sistem negara sebagai bentuk pemerintahannya. Kelima, faktor apa yang menyebabkan Bani Abbasiyah tetap berkuasa hingga periode kelima, padahal Bani Abbasiyah sendiri sudah mulai mengalami kemunduran bahkan di periode kedua? Karena faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah tetap kuat adalah karena khilafah pada periode ini sangatlah kuat. Benih-benih itu tidak sempat berkembang, benih-benih pemberontakan dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas. Terlihat bahwa para khilafah kuat. Para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tapi jika khilafah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Pada saat pemerintahan Al-Abbas merebut Umayyah, ada kongsi antara Al-Abbas dan Syiah. Apakah keturunan Syiah ada yang menjadi raja? Apa tindakannya dilakukan kelompok Syiah setelah Abbasiyah berkuasa? Bani Abbasiyah berhasil menyatukan pemikiran orang-orang Syiah. Sebenarnya, peristiwa yang memungkinkan terjadi yaitu salah satunya karena pemahaman orang-orang Syiah sendiri juga tidak telah menyukai model pemerintahan dinasti Umayyah.
sehingga Syiah mudah bergabung dengan orang-orang Bani Abbasiyah untuk melakukan propaganda terhadap dinasti Umayyah. Dinasti Syiah menguasai politik pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun. Dinasti itu bernama Buwayhi. Dinasti Buwayhi dibangun oleh 3 putra, yaitu Abu Syuja' Buwayhi, seorang penjara ikan dari Dailam, Iran Utara. Ketiganya adalah Ali bin Buwayhi yang berkuasa di Isfahan, Hasan bin Buwayhi yang berkuasa di Rai dan Jabal, serta Ahmad yang membangun kekuatan di Khuzistan dan Al-Ahwaz di sekitar Irak. Berdasarkan kesepakatan antara Khalifah Abbasiyah dan Ali bin Buwayhi, keturunan Buwayhi akan diakui sebagai sultan. Dinasti Buwayhi pun mengakui kedudukan khalifah. Nama-nama mereka dan khalifah akan disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumat dan dibukir pula dalam mata uang logam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.